Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tentang tes analogi ya. Di sini pada poin pertama itu ada soal SNPTN tahun 2009 ya. Ada kata guru. Dia berhubungan dengan sekolah. Jadi di sini maksudnya guru ini sebagai tenaga pendidik atau sebagai pekerjaan dan tempat dia bekerja pastilah di sekolah. Itu maksudnya. Nah, di sini kita cek lagi di sini. Kalau penebang pohon di sini, penebang pohon adalah suatu pekerjaan yang tempat kerjanya ada di pabrik. Apakah benar? Kira-kira kalau penebang pohon itu tempatnya di pabrik atau di hutan? Di hutan kan? Berarti jawabannya adalah salah di sini. Yang kedua, di sini ada kata musisi. Musisi ini adalah sebagai profesi pemusik ya. Terus di sini ada kata piano. Piano apakah tempat bekerjanya? Bukan ya. Piano adalah alat musik yang dia gunakan untuk bekerja. Jadi kalau misal dihubungkan dengan guru, guru mungkin identik dengan pena atau pensil, atau bisa dibuat guru alat tulis, barulah masuk dengan kata piano di sini. Berarti piano di sini belum tepat. Oke, lanjut di sini ada pengacara. Pengacara apakah benar tempat kerjanya di panggung? Ternyata pengacara itu tempat kerjanya bukan di panggung, tapi di kantor advokat atau di kantor-kantor hukum. Berarti poin C juga belum tepat. Lanjut nih, ada penyanyi. Penyanyi apakah benar tempat kerjanya ada di suara? Pertanyaannya juga jawaban yang ini juga salah. Karena apa? Karena penyanyi yang dia gunakan itu suaranya, bukan tempat kerjanya itu di suara. Oke, lanjut nih poin poin yang E. Ini ada petani. Petani adalah suatu pekerjaan, benar. Dan tempat kerjanya di ladang, apakah benar? Dan iya, ternyata benar. Ladang itu sama dengan sawah ya. Jadi petani. Jadi hubungan guru dengan sekolah sama halnya dengan petani dan juga ladang. Oke, lanjut di sini ada soal nomor 2. Ada kata laut dan samudra. Laut, kalian tahu kan laut nih. Kalau samudra, pernah dengar nggak kalimat samudra Hindia atau samudra Pasifik? Berarti dia itu masih dalam bentuk laut, tapi cakupannya lebih besar lagi dari laut. Berarti kita cari padanan kalimat yang sama dengan ini. Oke, kita cek nih. Sungai. Sungai, kalian tahu sungai kan? Sungai pasti berakhiran di laut nih. Hampir benar nih. Danau. Nih, danau dia buat adalah air. Yo, isi danau ya ada air sih, benar, tapi tidak tepat karena yang lebih besar dari danau itu bukan air. Maksudnya di sini harus tempatnya ya, atau kata yang lebih besar dari danau itu apa. Ini ada lagi nih bukit dan lembah juga tidak termasuk. Nah, di sini ada kata pulau dan juga benua. Ini ya, kalau pulau itu kan identik daratan. Tapi masih dalam bentuk cakupan yang kecil-kecil nih ya, kayak pulau NTT seperti itu ya. Nah, benua ini juga daratan, tapi cakupannya lebih besar nih. Pulau Sumatera, benua Asia, benua Australia. Berarti jawaban yang tepat adalah si D, karena hubungannya ini sama-sama daratan. Daratan yang kecil itu disebut pulau, dan kalau yang lebih besar lagi disebut benua. Sama halnya dengan ini. Lautan itu perairan ya, tapi kalau yang lebih besar lagi dari lautan itu adalah samudra. Nih, kenapa sungai kurang tepat, Miss? Karena sungai ini kan kalau laut nih muara dari sungai nih ya. Tapi tidak lebih besar dari benua, berarti cakupannya lebih benar adalah yang D. Nih. Lanjut yang C. Yang nomor 3. Nomor 3 ada kata cacing dan juga ular. Bisa kita analogikan nih, kalau cacing itu bentuknya sama ya seperti ular nih, ya. Tapi bedanya kalau cacing ukurannya lebih kecil, ular biasanya ukurannya lebih besar. Oke, kita cek di sini. Yang sama bentuknya tapi ukurannya berbeda. Kita cek di sini. Harimau dengan singa, dia sama ya bentuknya, tapi dia kurang tepat karena dia beda ya, harimau sama singa. Lanjut nih dengan kambing dan sapi. Ini sama juga nih. Hampir nih. Kalau kita logikanya nih sama nih.
sama-sama kaki 4 ya. Sama-sama sering kita ketemuin juga yang ini kambing dan sapi. Nah, tapi ada yang lebih tepat lagi, di sini ada biawak dan juga komodo. Terus Miss, kenapa nggak hiu dengan paus? Hiu kan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan paus ya. Lanjut, ada lagi nih merpati dengan elang nih, sama-sama bentuk jenis burung ya, tapi merpati lebih kecil dibandingkan dengan elang. Ini sama-sama nih. Paus lebih besar, sama seperti ini, ukuran ular lebih besar. Komodo lebih besar, sapi lebih besar, dan juga harimau. Harimau ini biasanya lebih besar ukuran singa ya dibandingkan dengan harimau. Oke, lanjut, ini merpati dengan elang lebih besar ukuran elang. Tapi di sini kita harus cermat dan lebih teliti lagi. Di sini ada kata cacing dan juga ular. Ular itu identik dengan bisa ya. Jadi kita cari di sini binatang apa yang memiliki bisa. Yang memiliki bisa ternyata kalau harimau itu memiliki taring ya. Kalau sapi dia enggak. Ternyata komodo yang memiliki bisa. Apakah selaras dengan ini? Cacing tidak memiliki bisa. Nih ya, biawak dia tidak memiliki bisa. Ular. Dan ternyata ular sama halnya dengan komodo. Komodo ini memiliki bisa. Berarti jawaban yang benar adalah si C. Oke, lanjut nih. Lanjut, di sini ada gigi taring dan juga karnivora. Ini maksudnya binatang yang memiliki gigi taring pastilah dia adalah binatang karnivora atau memakan daging di sini. Kita cari di sini konotasinya yang hampir sama. Ini kan ada cakar, tajam, sayap, ekor penuh. Karena ini bahasnya taring, taring itu runcing kan. Jadi kita cari padanan kata yang sama yang menyangkut tentang ketajaman. Nah, kalau sayap kan nggak tajam nih. Ekor nggak tajam. Paruh itu maksudnya mulut dari burung ya. Oke, coba kita analogikan nanti. Paruh ini digunakan untuk makan. Tanya ya. Lanjut, di sini ada kata tajam. Tajam itu untuk mata. Ternyata tidak sesuai dengan ini karena gigi taring itu adalah hewan yang memiliki memakan makanan daging ya. Makanan jenis daging. Jadi kalau ada binatang yang memiliki cakar, berarti dia itu adalah binatang buas. Jadi jawabannya adalah A. Karena misal kalau tajam nih, tidak semua mata dari binatang itu tajam. Karena setiap binatang yang memiliki cakar pastilah binatang buas. Sama halnya, apakah ini Miss, burung elang apakah binatang buas? Iya, binatang buas. Karena apa? Elang aja bisa ini memakan singa, dia menculik anak harimau, dia termasuk binatang buas. Karena apa? Dia memiliki cakar. Ya. Oke, lanjut nih. Ada soal lagi, orang bodoh dan ilmu. Di sini kita hubungkan orang bodoh itu minim dengan ilmu atau kekurangan ilmu. Oke, kita hubunginnya ya dengan setiap kalimat yang di sini. Orang miskin kekurangan derma. Derma di sini adalah sedekah dari orang ya. Jadi orang miskin kekurangan sumbangan dari orang. Orang miskin itu bukan karena dia kurang sumbangan, tapi karena dia tidak bekerja. Berarti ini kurang nyambung. Oke, lanjut nih. Orang mengemis karena lapar ya. Ini juga tidak termasuk karena lapar di sini pasti karena tidak makan. Terus orang mengemis ini belum tentu karena dia lapar. Nih. Salah, juga tidak masuk. Terus orang menganggur karena tidak bekerja. Nah, benar ini. Orang menganggur karena dia tidak bekerja. Lanjut yang ini, orang bodoh karena dia tidak belajar. Orang menganggur karena tidak kerja. Orang bekerja ingin mendapatkan gaji, bukan tidak mendapatkan gaji. Orang kaya juga memiliki harta, bukan tidak memiliki harta. Berarti jawaban yang cepat adalah C.